Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah ya, kalau misalnya sudah dalam keadaan sehat, terus sudah sarapan, berarti kita semua sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin untuk berdoanya ya, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dalam hati selesai. Nah, Alhamdulillah, sekarang sudah melaksanakan doa, maka sekarang kita akan melakukan pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai cahaya dan juga bunyi. Nah, dari teman-teman ada yang tahu nggak sih anak-anak mengenai cahaya dan bunyi? Nah, sebelum anak-anak jawab mengenai cahaya dan juga apa itu bunyi, nah di sini materi ini kita akan membahas mengenai pengertian dari cahaya, kemudian ada sifat-sifat cahaya, kemudian ada sumber cahaya, kemudian ada pengertian dari bunyi, kemudian ada jenis-jenis bunyi. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu nih apa itu pengertian cahaya. Nah, di sini sudah ada penjelasan bahwasannya cahaya ini merupakan salah satu dari gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat dalam ruang hampa karena memiliki sifat-sifat tertentu yang menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Coba, kalau misalnya di lingkungan kita ataupun misalnya tidak ada cahaya di lingkungan kita, maka kita tidak akan bisa melihat apa aja yang ada di lingkungan kita. Kita tidak bisa melakukan aktivitas karena tidak ada cahaya. Nah, maka cahaya itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kemudian di sini ada sifat-sifat dari cahaya. Nah, yang pertama itu ada cahaya dapat merambat lurus, kemudian cahaya dapat menembus benda bening, kemudian cahaya dapat dipantulkan, kemudian cahaya dapat dibiaskan, dan yang terakhir cahaya dapat diuraikan. Nah, sekarang kita lihat ke contoh yang pertama mengenai cahaya dapat merambat lurus. Nah, di sini kan sedang ada lilin. Terus di 3 kardus ini sudah dilubangi dengan sejajar. Mengapa? Karena kita akan menentukan apakah cahaya ini dapat merambat lurus atau tidak. Ternyata cahaya ini dapat merambat lurus. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, itu ada senter, kemudian ada gelas bening dan juga air. Nah, ini tuh membuktikan bahwasannya cahaya ini dapat menembus benda bening. Kalau beda halnya ketika kita menyenterkan cahaya ke benda yang tidak bening, misalnya ke tembok, maka tidak akan menembus cahaya itu ke dalam tembok. Nah, untuk contoh yang ketiga ini ada cahaya dapat dipantulkan. Di sini sudah terlihat jelas ya, contohnya ada senter, kemudian ada kaca. Nah, ketika cahaya ini disorotkan ke kaca, maka sinar ini akan dipantulkan, akan membentuk sudut. Nah, untuk gambar yang keempat ini ada cahaya dapat dibiaskan. Seperti yang anak-anak lihat di sini ada pensil terlihat seperti patah. Padahal ketika si pensil itu dicabut maka tidak patah. Ini hanya terlihat di dalam air saja. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena ketika benda ataupun bertemu dua medium yang berbeda, maka akan terlihat seperti ini, akan terlihat seperti pensil patah, padahal itu tidak patah. Nah, medium yang berbedanya apa, Ibu? Nah, medium yang berbedanya itu adalah air dan juga udara. Kita lanjut ke gambar yang terakhir. Nah, di sini ada sifat yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, ketika kita di luar dan kita misalnya mempunyai kaca prisma, kita bisa melihat. Nah, ketika si cahaya matahari disoroti ke dalam prisma tersebut, maka akan mengeluarkan cahaya berwarna, yaitu berwarna Magicu Hibinium. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Karena cahaya matahari ini dapat mengeluarkan spektrum. Nah, spektrum ini yaitu cahaya yang dapat mengeluarkan warna Magicu Hibinium atau warna pelangi. Nah, kemudian kita lanjut ke sumber cahaya. Nah, ternyata sumber cahaya itu dibagi ke dalam 2 bagian. Apa saja? Nah, yang pertama itu ada sumber cahaya alami, kemudian sumber cahaya buatan. Nah, untuk sumber cahaya alami sendiri seperti yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa contohnya? Nah, di sini ada 4 contoh ya. Nah, yang pertama itu ada hewan kunang-kunang. Ada yang tahu hewan kunang-kunang? Nah, sekarang kalau zaman sekarang sudah susah ya bertemu dengan hewan kunang-kunang, karena sekarang ini ketika kita ingin menemui kunang-kunang, kita harus ke daerah yang
dekat dengan perkebunan karena mereka hidup dengan dedaunan. Nah, hewan kunang-kunang ini mengeluarkan cahaya alami ketika mereka terbang, maka otomatis akan mengeluarkan cahaya dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua itu ada gambar cahaya matahari. Nah, seperti yang sering kita temui di pagi hari ya. Ketika kita ingin menjemur, kita menggunakan cahaya matahari. Ketika kita ingin beraktivitas, kita menggunakan cahaya matahari untuk berlangsungnya kehidupan kita. Nah, untuk yang ketiga itu ada gambar dari api ya, dari api, ini api unggun. Nah, yang keempat itu ada gambar atau ada contoh dari ubur-ubur. Nah, ubur-ubur sendiri ternyata ketika di kegelapan laut, ubur-ubur ini mengeluarkan cahaya seperti kunang-kunang. Nah, sebenarnya masih banyak sekali sumber cahaya alami ya. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber cahaya buatan. Nah, ini ada cahaya dari lampu, kemudian ada cahaya senter. Mengapa buatan? Karena cahaya dari lampu ini kan memerlukan energi listrik. Kemudian ada cahaya senter. Nah, senter ini dapat mengeluarkan cahaya ketika ada bantuan dari batu baterai, maka disebut dengan sumber cahaya buatan. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai dari pengertian bunyi. Nah, di sini sudah terpampang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwasannya bunyi ini diartikan sebagai suatu yang terdengar ataupun didengar atau ditangkap oleh telinga kita. Nah, ternyata bunyi juga memiliki jenis-jenisnya sendiri. Di sini ada 3 jenis dari bunyi. Nah, yang pertama ada infrasonik, kemudian ada audiosonik, dan juga ada ultrasonik. Nah, untuk infrasonik sendiri apa sih? Nah, infrasonik sendiri ini merupakan sumber bunyi ataupun jenis bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz. Nah, untuk bunyi atau jenis bunyi infrasonik ini tidak bisa didengar oleh manusia. Mengapa? Karena untuk bunyi infrasonik ini contohnya misalnya ada bunyi gempa, ada bunyi tsunami, maka manusia tidak bisa mendengar bunyi-bunyi seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada jenis bunyi audiosonik. Nah, untuk bunyi audiosonik ini merupakan jenis bunyi yang memiliki frekuensi di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, untuk jenis bunyi dari audiosonik ini bisa didengar oleh manusia. Nah, seperti misalnya contohnya apa Ibu ya? Seperti kita misalnya mengobrol ketika kita mendengarkan musik dan lain sebagainya yang bisa kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk yang ketiga itu ada jenis bunyi ultrasonik. Nah, untuk jenis bunyi dari ultrasonik ini merupakan jenis bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai dengan sebaik mungkin. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai dengan sangat baik. Kemudian anak-anak semuanya dapat mendengarkan dan juga memahami pembelajaran hari ini mengenai cahaya dan juga bunyi dengan sebaik mungkin. Maka sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, maka kita akan membacakan hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.